Hadirin sidang salat maghrib yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan karunia dan nikmat-Nya. Di antaranya adalah nikmat yang sering saya sampaikan adalah nikmat taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana nikmat taufik yaitu berupa pertolongan Allah Subhanahu wa taala atas setiap ketaatan, atas setiap kemudahan di dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah semata-mata karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekuat apapun kita, sesehat apapun kita, ketika tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mustahil kita ini mampu melangkahkan kaki kita kemana, Pak? Ke masjid. Banyak orang sehat, orang kuat karena memang tidak ditolong. Ya, tidak diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tidak kuat. Walaupun hanya beberapa langkah, walaupun hanya jaraknya tidak lebih dari 1 kilo, 2 kilo, ya, karena memang itu adalah berat, ya, maka tidak banyak, ya, artinya banyak dari kita kadang-kadang ketika tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita tidak mampu. Yang kedua adalah nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk. Setelah diberikan kemampuan, ya, itu pun belum tentu kita mampu pergi ke tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pergi ke rumah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketaatan. Sudah diberikan kemampuan fisik, kekuatan fisik, ya. Tapi ketika hidayah Allah Subhanahu wa taala belum sampai, hidayah itu belum sampai kepada seseorang, maka itu pun, ya, seseorang tidak mungkin, ya, akan menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, itulah orang yang akan mendapatkan jalan. Ya. Tapi barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka siapapun tidak akan bisa memberikan petunjuk. Ketika seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan, diberikan petunjuk, dia yakin atas setiap kebaikan-kebaikan yang Allah tunjukkan baginya, lalu dia mentaatinya, maka tidak ada seorang pun, ya, yang mampu menyesatkannya. Tapi sebaliknya, siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan petunjuk, tidak diberikan kemampuan, ya, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberikan petunjuk. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap karunia, di antaranya adalah hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita istiqomah di dalam menjalani agama ini, di dalam menjalani syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, karena itulah di antara ibadah, ya, yang akan menghantarkan kita kepada ridho Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang istiqomah. Ya. Ukuran istiqomah itu adalah bukan saat kita sedang semangat. Ya, istiqomah itu ketika kita berada di masjid. Istiqomah itu bukan saat kita sedang mendengarkan ceramah, kita bisa melakukan ibadah. Ya, tapi istiqomah adalah betul-betul kita menetapi agama ini dari Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan kepada kita pemahaman terhadap agama mulai usia kita, ya, sejak diperhitungkan amal kita, ya, sejak usia mumayyiz, ya, setelah kita usia baligh, ya, maka kita harus menjaga keyakinan ini, istiqomah di atas agama ini sampai kapan? Sampai ajal
menjemput kita. Itulah istiqomah. Dan istiqomah ini termasuk ya perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan diantaranya ya yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau cepat beruban. Ya. Ini cepat beruban. Karena perintah istiqomah ini adalah perintah agar kita betul-betul memegang agama ini, memegang syariat ini adalah sejak kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman tentang agama ini, ya sejak baligh kita, sejak dicatat setiap kebaikan, dicatat setiap keburukan kita, dipertanggungjawabkan setiap perbuatan kita sampai ajal menjemput kita. Itulah istiqomah di dalam agama kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan masih seputar tentang birrul walidain. Kurang lebih ini ada 15 bab dari kitab Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Kita akan membahas, setelah kemarin membahas tentang birrul walidain, berbakti kepada orang tua, kita akan membahas bab selanjutnya tentang huququl walidain. Kebalikannya yaitu adalah durhaka kepada kedua orang tua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mempelajari bab ini tentunya agar kita semakin paham bagaimana interaksi dengan orang tua. Jangan sampai ada hal-hal yang menurut kita terkadang itu benar, menurut kita ini tidak apa-apa. Bahkan seseorang memandang itu biasa, bahkan tidak dosa. Ya. Maka syariat ini mengatur interaksi kita yang utama dengan manusia, ya. Interaksi kita dengan manusia bertingkat. Seperti mana yang pada bab-bab yang pertama, ya. Bakti kita kepada kedua orang tua kita dimulai dari bakti kita kepada siapa? Kepada ibu kita. Rasulullah menyebutkan bakti kepada ibu itu 3 kali. Baru bapak, setelah itu adalah summal ladzina yaluna. Ya. Adalah setelahnya, dalam artian di dalam keluarga itu punya tingkatan-tingkatan. Berarti setelah orang tua kita baru adalah saudara terdekat dengan kita, saudara saudara. Ya, kakak kita, adik kita. Ya, baru setelah itu adalah keluarga dari siapa? Dari bapak, dari ibu, ada paman, ada bibi, ya. Maka itulah tingkat di dalam kita bermuamalah atau tingkat kita bagaimana kita berinteraksi dengan manusia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita kembali membahas tentang pentingnya ya birrul walidain, bagaimana sikap kita, Allah Subhanahu wa taala membimbing kita tentang urusan birrul walidain ini sampai begitu detail. Ya, dari mulai ucapan kita ya untuk berkata saja dilarang, apalagi membentak, ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mempelajari bab ya bagaimana seseorang dikatakan durhaka kepada orang tua agar kita terhindar, agar kita paham, mengerti mana saja hal-hal yang dikategorikan itu huququl walidain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk kepada hadis yang ke-15. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Bishr bin al-Fadl qala haddatsana Al-Juraym an Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unabbi'ukum
akbaril kabair salatan. Qalu bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain wa jalasa wa kana muttaqian ala wa qawlu zur. Ma zala yukarriruha hatta qultu laitahu sakat. Imam Al-Bukhari menyebutkan urutan para rawi di hadis ini. Beliau menyebutkan dari Musaddad menceritakan kepada kami, ia berkata Bishr bin Al-Fadl menceritakan kepada kami, ia berkata Al-Jurairi menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Abi Bakrah dari ayahnya. Ada berapa orang? Dari Musaddad, ia berkata Bishr bin Al-Fadl. Lalu selanjutnya berkata Al-Jurairi. Keberapa? 1, 2, 3. Menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Abi Bakrah. Keberapa? Keempat. Lalu dari ayahnya. Ia berkata, jadi Imam Al-Bukhari beliau menyebutkan satu persatu hadis ini dari siapa beliau cari. Kita kemarin membahas di mukadimah awal ini, guru beliau ini tidak kurang dari berapa? 1000 lebih. Ini gurunya siapa? Imam Al-Bukhari. Pencarian hadisnya itu masya Allah. Beliau mencari hadis yang mengumpulkan di antara hadis yang ada di manusia pada waktu itu. Beliau memilih, memisahkan antara yang hadis yang betul-betul datang dari Rasul dan hadis yang itu tidak datang dari Rasul, yang lemah, dan hadis yang kuat. Beliau betul-betul cek, sehingga beliau ini dijuluki sebagai apa? Imamul hadis, imamnya para ahli hadis. Beliau menyebutkan baru qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini sampai kepada Rasul melalui beberapa orang. Dan bisa jadi beliau hanya menyebutkan beberapa dari orang-orang. Beliau tidak menyebutkan secara detail. Kalau kita merujuk kepada Al-Bukhari dan Muslim, itu bisa disebutkan puluhan orang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari Abdurrahman bin Bakrah, dari ayahnya, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis tentang durhaka kepada siapa? Orang tua. Rasulullah bersabda, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair." Maukah kalian aku beritahu dosa yang paling besar? Kabair itu bentuk jama dari kabir, dosa besar. Kabair berarti dosa-dosa besar. Seperti mana kemarin pada pertemuan yang keempat dari hadis Toilasah, dari Ibnu Umar, ketika ditanya oleh Toilasah tentang dosa dia, apakah termasuk dosa besar atau tidak? Ibnu Umar kemarin menyebutkan ada 9. Masih ingat ya Bapak Ibu? 9 dosa besar. Di antaranya beliau menyebutkan di antara dosa besar itu adalah ibka'ul walidain, membuat nangis kedua orang tua. Pertemuan yang lalu. Nah, pada hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada sahabatnya, tentang di antara dosa-dosa besar, akbarul kabair, dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang besar. Jadi dosa itu bertingkat, dosa-dosa kecil, ada dosa-dosa besar, dan tentunya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang namanya dosa itu
ya tidak ada dosa besar itu, melainkan bisa jadi diawali dari dosa kecil. Bahkan seseorang menganggap dosa kecil, ya, dia menganggap ini adalah dosa yang ringan sehingga dia berulang-ulang melakukan perbuatan dosa, bisa jadi nanti akan naik. Apalagi sampai menyepelekan, sampai menganggap itu 3 dosa, maka ini akan naik statusnya. Ya, maka hati-hati tentang dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan seorang mukmin itu melihat dosa itu adalah seperti apa? Seperti dia melihat bedanya orang kafir dengan orang muslim memandang dosa. Seorang muslim itu memandang dosa itu ibarat dia memandang gunung, ya, yang siap roboh menimpanya. Itu prinsip ketika dia melihat dosa. Sementara orang-orang kafir itu, ya, seakan-akan dia melihat, ya, itu gajah di pelupuk mata itu nggak kelihatan. Ya, ibarat gajah di pelupuk mata itu tidak kelihatan. Tapi seorang mukmin memandang dosa itu ibarat dia di tengah-tengah gunung lembah, ya, yang siap roboh menimpa. Bagaimana takutnya dia kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ketika dia bermaksiat, berbuat dosa itu bukan melihat dosanya, tapi kepada siapa dia bermaksiat, kepada siapa dia berdosa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di antara dosa itu ada tingkatan. Rasulullah menyebutkan di antara dosa yang paling besar, ya, berarti kemarin di antara ciri dosa besar itu apa? Di antara ciri dosa besar itu mendapatkan laknat dari Allah. Apa arti laknat? Apa arti laknat? Laknat itu artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Ya. Ciri dosa besar itu adalah orang yang terlaknat, dan laknat itu adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ancamannya neraka. Itu dosa. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah menyebutkan di antara dosa-dosa besar itu ada yang paling besar. Berarti tingkatan ini dosa yang paling mematikan, dosa yang paling membahayakan. Ya, semua dosa itu pasti membahayakan. Ya, prinsip dosa itu segala dosa kemaksiatan itu pasti nanti akan dibalas oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali dia bertaubat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat. Sehingga ada dosa-dosa kecil yang bisa dihapuskan dengan apa? Dengan istighfar. Dihapuskan dengan kebaikan-kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan sayyi'at, keburukan-keburukan. Itu dosa-dosa kecil. Rasulullah menyebutkan salasan 3 kali. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku beritahu kepada kalian dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar? Qalu, lalu para sahabat menjawab, tentu wahai Rasul, kami ingin tahu apa di antara dosa yang paling besar di antara dosa besar. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama al-isyraku billah. Al-isyraku billah yang pertama adalah menyekutukan
Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak ada kezaliman seorang hamba yang paling besar melainkan dosa syirik kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini paling kol. Ya. Kezaliman seorang hamba adalah ketika dia menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu tidak mau dimadu. Ya. Allah itu tidak mau didua. Allah yang memberikan kita semuanya, yang mengatur kita, yang menghidupkan, memberikan kehidupan, mengatur rizki. Ya, Allah yang memberikan kepada kita kesehatan, kesejahteraan, semuanya Allah berikan kepada kita. Lalu kita menduakan Allah. Ya, lalu kita mempersembahkan ya ibadah kepada selain Allah dengan menyekutukannya, meminta kepada selain Allah, mengharapkan kepada selain Allah. Ya, dia melakukan ibadah, ritual ibadah kepada selain Allah, maka ini adalah dosa syirik. Ini diantara dosa yang paling besar. Maka ancamannya, orang yang mati dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semua amalnya itu ludes. Semua amalnya itu hilang. Entah sebanyak apapun kebaikan-kebaikan yang dia tebar di dunia ini, membantu orang lain, menyantuni orang lain, membangunkan masjid, pokoknya ibadahnya banyak. Tapi ketika dia mati dalam keadaan menyekutukan Allah, syirik kepada Allah, maka amalnya itu hilang. Ya, faqad habitu amalu, amalnya itu hilang. Ini konsekuensi dari syirik kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara diutusnya para rasul itu ya sama. Tugas utamanya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita punya keyakinan, akidah yang benar, ya, bahwasanya satu-satunya Rabb yang wajib kita ibadahi, ya, yang kita minta, kita berdoa hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa perantara. Tanpa perantara. Karena dahulu orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, sesungguhnya mereka berkata, ya, kenapa kalian menyembah patung-patung kalian? Kenapa kalian menyembah patung-patung kalian? Maka mereka mengatakan, illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami ini sesungguhnya menyembah patung ini agar menjadikan kami lebih dekat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang hari ini banyak amalan-amalan kita yang kita tidak sadar seakan-akan itu benar. Ya, dulu orang-orang musyrik pun mengatakan ketika mereka menyembah berhala-berhala, mereka mengatakan kami bukan menyembah berhala, ini untuk mendekatkan kami kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi memurnikan tauhid, betul-betul kita ibadah kepada Allah, ini menjadi hal yang paling utama di dalam kehidupan kita. Yang harus pertama kita ajarkan kepada anak-anak kita, di keluarga kita adalah tauhid kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu pentingnya belajar tauhid. Ya, diajarkan sejak anak-anak itu, sejak mereka mulai mengenal, ya, mulai mengenal bahasa orang tuanya, bahasa ibunya, bapaknya. Maka yang harus kita ajarkan kepada mereka itu adalah tauhid. Ya, kalau benar dari sejak kecil itu mereka punya keyakinan, ya, tidak ada satu-satunya Rabb yang wajib diibadahi